Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Bele Islami dari kelas 3 PAIB. Saya di sini akan dengan NIM 24810100044. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat. Sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat merupakan babak penting dalam perkembangan dunia Islam. Wilayah ini mencakup negara-negara seperti Turki, Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya yang merupakan pusat penting dalam sejarah Islam. Yang pertama itu perkembangan peradaban sejak kolonial hingga pasca kolonial. Asia Barat mengalami transformasi sejak masa kolonial hingga era pasca kolonial. Masa kolonial pada abad ke-18 sampai abad ke-20, kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris dan Prancis mulai menguasai berbagai wilayah di Asia Barat. Akibatnya sistem pemerintahan Islam tradisional seperti Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami kemunduran. Kolonialisme membawa nilai-nilai barat, sistem hukum sipil, dan pendidikan sekuler yang menggeser peran tradisional ulama dan lembaga keagamaan. Sebagai respon, muncul gerakan pembaruan Islam. Tokoh utama gerakan ini seperti Jamaluddin Al-Afghani menyerukan kesatuan umat Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya ijtihad atau penalaran hukum independen, pendidikan, dan kebangkitan umat Islam. Selanjutnya ada masa pasca kolonial pertengahan abad ke-20. Setelah Perang Dunia I dan pembubaran Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, terjadi gelombang dekolonisasi dan pembentukan negara bangsa nation state yang berbasis pada wilayah dan identitas nasional, bukan lagi kesatuan umat Islam. Periode ini ditandai dengan dominasi ideologi, sekularisme, dan nasionalisme yang mencoba memisahkan agama dari urusan negara. Masa pasca kolonial merupakan periode transisi yang penuh ketegangan antara modernitas, nasionalisme, dan Islam. Selanjutnya ada kebangkitan Islam dan perkembangan kontemporer. Sejak dekade 1970-an, muncul fase baru yang dikenal sebagai kebangkitan Islam. Fenomena ini merupakan respon terhadap berbagai kegagalan sistem sekuler dalam memberikan keadilan sosial, stabilitas politik, dan identitas spiritual. Banyak ketegangan mulai menginginkan kembali peran Islam sebagai sistem nilai yang dapat memadu kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pemikiran Islam. Pembaruan pemikiran Islam di Asia Barat lahir dari perpaduan antara kelemahan internal umat Islam dan tantangan eksternal akibat kolonialisme serta modernisasi Barat. Faktor internal yaitu kejumudan pemikiran. Pemikiran Islam banyak terkait pada taklid yang membatasi ruang ijtihad dan kreativitas. Keterbelakangan dan kelemahan politik. Kondisi umat Islam terpecah, miskin, dan tertinggal dibanding bangsa Barat. Kekalahan militer dan kemunduran Daulah Utsmaniyah memunculkan kesadaran untuk reformasi. Dorongan kembali ke ajaran Islam yang murni. Muncul seruan kembali ke Al-Quran dan hadis
menjauhi bid'ah dan praktik agamanya menyimpang. Faktor eksternalnya ada kolonialisme barat. Penjajahan bangsa Eropa menimbulkan kesadaran untuk melawan dan pembaruan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi barat menjadi inspirasi untuk melawan dan pembaruan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi barat menjadi inspirasi sekaligus tantangan bagi umat Islam untuk bangkit. Kontak dengan dunia barat, pelajar dan tokoh Islam yang belajar di Eropa membawa ide-ide baru seperti kebebasan, demokrasi, dan nasionalisme. Peran-peran tokoh pembaruan Islam. Beberapa tokoh kunci yang membentuk peradaban Islam modern di Asia Barat meliputi Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 menekankan pentingnya ijtihad dan menolak taklid. Dia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh pengabaian prinsip dalam Islam dan ketidakmampuan beradaptasi. Ia menyerukan persatuan umat Islam dan bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Yang kedua ada Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai tahun 1905 menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni. Namun, dengan pemahaman rasional dan kontekstual, ia memperjuangkan ijtihad dan menafsirkan teks-teks agama dan mendukung pendidikan modern. Yang ketiga ada Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai tahun 1935. Penerus utama Abduh menekankan konsep salafiyah, yaitu kembali pada ajaran-ajaran Islam yang murni dengan pemahaman yang fleksibel terhadap perkembangan zaman. Ia mengusulkan untuk mencampurkan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Yang keempat itu ada tantangan dalam mempertahankan identitas keislaman. Umat Islam di Asia Barat menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah modernisasi dan globalisasi. Pengaruh budaya Barat westernisasi, budaya yang menonjolkan kebebasan individu dan gaya hidup materialistis, sering bertolak belakang dengan nilai Islam, menimbulkan krisis identitas di kalangan generasi muda. Sekularisme sistem politik dan sosial. Globalisasi mendorong penerapan sistem pemerintahan yang bersifat sekuler di mana agama mulai dipisahkan dari kehidupan publik. Konflik politik dan intervensi asing. Perang yang berkepanjangan di Suriah, Palestina, Irak, Yaman menimbulkan krisis kemanusiaan, melemahkan solidaritas dan memecah belahkan umat. Tantangan ekonomi dan kapitalisme global. Kapitalisme global menimbulkan kesenjangan sosial dan pergeseran nilai keislaman menjadi konsumtif dan individualistik. Selanjutnya ada pengaruh media global dan teknologi digital. Media sosial dan internet membuat masyarakat muslim mudah terpapar ideologi dan gaya hidup luar. Bahkan konten yang tidak sejalan dengan nilai moral keislaman. Secara keseluruhan, perkembangan peradaban Islam modern di Asia Barat menunjukkan dinamika yang kompleks. Kebangkitan umat tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mereka menyeimbangkan antara warisan tradisi dengan tuntutan perubahan modern. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.